Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mereview buku Keluarga Cemara. Keluarga Cemara ini yang dibukukan ini, kalau nggak salah ada 2 jilid. Ini jilid keduanya kalau nggak salah. Dengan tebal yang hampir sama dengan jilid pertama. Jadi Keluarga Cemara itu kalau nggak salah pertama kali ditulis di majalah Hai oleh Arswendo Atmowiloto. Jadi cerita bersambung atau ya mungkin seperti itulah ya, di majalah Hai, kemudian dibukukan, kemudian disenatorkan, kemudian dengan difilmkan. Jadi udah cukup lengkap juga. Jadi ditulisnya udah sangat lama ya, nggak tahu tahun berapa. Jadi mungkin latar belakangnya zaman ketika ditulis itu, ketika zamannya tidak semodern sekarang, tidak se hiruk pikuk sekarang, HP mungkin nggak ada ya, terus motor juga masih jarang, telepon juga masih jarang. Cuman mungkin kayaknya di buku ini saya kalau nggak salah ada melihat sekilas telepon atau HP ya, mungkin karena udah agak dimodernkan dikit ya mungkin. Jadi kisahnya itu adalah keluarga Cemara, yaitu abah, emak, dan 3 anaknya, perempuan semua. Ada Uwis, dan Ara atau Cemara, kemudian Akil. Ini cerita mereka sehari-hari, perjuangan mereka dalam kesederhanaan, dalam kebersajaan, dalam mungkin juga kekurangan secara materi, tapi tetap berusaha menerapkan, kalau istilah sekarang, integritas, kejujuran, kebenaran, dan ya hal-hal baik gitu di dalam mempertahankan kebaikan dalam segala kekurangan yang ada gitu, kekurangan secara materi. Misalnya di sini ceritakan bagaimana keluarga mereka tidak jadi ikut reuni, padahal reuni itu adalah sekalian piknik, dapat undangan gratis di Pulau Seribu, mana mereka yang semula tidak ingin hadir, tapi akhirnya setelah mencari dana bisa berangkat juga. Perjuangan untuk mencari dananya itu, nah diceritakan di sini. Kemudian sudah berangkat juga ternyata tidak nyampe juga ke tempat tujuan, karena ada yang lebih pentingkan, dikorbankan. Dan reuninya tidak jadi karena mereka lebih mementingkan untuk sesuatu. Nah, sesuatu apa bisa dibaca sendiri ya. Nah, kesan mereka juga cukup sederhana, bagaimana tentang anak-anaknya. 3 itu berjualan opak di terminal, abah juga cuma menarik beca, emak juga berumah tangga yang ya tidak ada kerjaan formal gitu lah. Tapi mereka ya bahagia dengan segala kebersamaan itu, dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip yang mereka memang tanamkan gitu di tengah berbagai penyimpangan-penyimpangan atau mungkin ketidaktepatan yang ada. Untuk yang cari buku yang ringan dengan kisah-kisah yang sehari-hari dengan bahasa yang tidak terlalu berat, mungkin ini cocok ya, bisa dibaca kapan saja dan tidak harus sekali duduk, tidak perlu menggunakan dahi juga.
karena memang ini kisah sehari-hari dengan bahasa yang mengalir dan ringan. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.